Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatul Hafisah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan buku pengantar studi Islam karya Bapak Dr. Muhammad Zaini MM dari bab yang kedua tentang agama dan manusia. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu tentang pengertian agama, bentuk-bentuk agama, cara manusia beragama, dan urgensi agama bagi manusia. Nah, yang pertama penggunaan istilah agama, religi, dan adin. Kenapa ada agama, religi, dan adin? Karena beberapa pendapat menyatakan bahwa ada padanan dalam pengucapan kata agama, yaitu religi dan adin. Nah, agama sendiri itu dari bahasa Sanskerta, religi dari bahasa Latin, dan adin dari bahasa Arab. Pengertian agama, religi, dan adin. Pengertian secara etimologis, agama itu tersusun dari dua kata, yakni a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau atau kocar-kacir. Maka jika disambung artinya tidak kocar-kacir, atau bisa dimaknai bahwa agama itu menjadikan kehidupan manusia teratur. Dengan pengertian dasar seperti ini, maka agama itu hadir membawa misi utama mengatur kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi tertata dan teratur, dan bahkan kelak mendatangkan kesejahteraan. Yang kedua adalah religi. Asal kata religi adalah religer, yang berarti membaca, yakni menunjuk muatan yang terkandung dalam agama berupa aturan-aturan hidup yang tercantum di dalam kitab suci yang harus dibaca oleh setiap pengikut suatu agama. Nah, yang ketiga yaitu adin. Secara kebahasaan, adin itu berarti hutang dan dalam induk bahasa Arab diartikan hukum. Nah, adin yang diartikan sebagai hutang yakni sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Sebagaimana istilah hutang adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Dan dalam induk bahasa Arab, kata adin ini diartikan undang-undang atau hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa adin secara bahasa dapat diartikan undang-undang atau hukum yang harus dipenuhi oleh manusia, dan pengabaian terhadapnya menjadikan hutang baginya. Jika hutang itu tidak dipenuhi, akan berakibat datangnya hukuman atasnya. Kemudian pengertian secara terminologi. Agama itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan dan hubungan dengannya melalui ritus, yaitu ibadah, kultus atau doa dan permohonan atas dasar aturan-aturan darinya yang kemudian membentuk sikap hidup sosial tertentu. Nah, jadi pengertian terminologi atau pengertian istilahnya adalah seperti itu. Lanjut tentang bentuk-bentuk agama. Nah, di sini ada pendapat para agamawan berdasarkan asal-usul seluruh agama. Nah, di sini ada pendapatnya para agamawan. Yang pertama ada agama kebudayaan dan ada agama wahyu. Yang pertama agama kebudayaan. Agama kebudayaan atau juga disebut agama tabi'i atau agama arti, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan, tetapi merupakan hasil proses antropologis yang terbentuk dari adat istiadat dan selanjutnya melembaga dalam bentuk agama formal. Ini adalah bentuk pertama dari pendapatnya para agamawan. Nah, pendapat yang kedua yaitu agama samawi atau agama wahyu, yaitu agama yang diwahyukan dari Tuhan melalui malaikatnya kepada utusannya yang dipilih dari manusia. Agama samawi ini juga disebut dinul haq atau agama yang benar, dan disebut juga agama yang full-fledged, yaitu agama yang mempunyai nabi dan rasul, mempunyai kitab suci, dan mempunyai umat secara historis. Nah, secara historis, penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada agama yang mengajarkan adanya wahyu, yaitu Yahudi, Nasrani, dan tentunya agama Islam sendiri. Yang kedua ada pendapat dari para teolog melalui kajian keilmuan mereka. Nah, para teolog ini
membagi bentuk-bentuk agama. Yang pertama ini ada agama penyembah zat yang gaib. Penyembah zat yang gaib maksudnya gimana? Yaitu adalah penyembah sesuatu zat yang tidak nampak secara lahiriah. Itu sesuatu yang memang tidak dapat dilihat dan tidak dapat berbentuk. Biasanya agama penyembah zat yang gaib ini disebut dengan spiritualisme. Nah, dari agama penyembah zat yang gaib ini dibagi lagi, yaitu yang pertama ada agama ketuhanan. Agama ketuhanan yaitu agama yang para penganutnya menyembah Tuhan. Agama-agama ini mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tempat manusia menaruh kepercayaan dan cinta kepadanya, merupakan kebahagiaan. Nah, agama ketuhanan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kepercayaan terhadap satu Tuhan, atau sering disebut monoteisme, yaitu bentuk agama yang berdasarkan pada kepercayaan terhadap satu Tuhan dan terdiri atas upacara-upacara guna memuja Tuhan. Contohnya, agama Islam dengan inti ajaran imannya yang berbentuk pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, yang kedua adalah polytheisme, atau yang disebut dengan agama yang mempunyai kepercayaan kepada banyak Tuhan. Nah, dari agama yang mempercayai banyak Tuhan ini, mereka itu juga melakukan upacara-upacara keagamaan guna memuja Tuhan-Tuhan tersebut. Nah, dengan perkataan lain, agama ini itu adalah agama yang seperti mempertanyakan kepada Tuhan yang berbilang, seperti dalam ajaran Hinduisme. Nah, dalam kitab Veda diceritakan tentang banyak dewa dengan berbagai fungsi, antara lain Dewa Indra sebagai dewa perang, Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa atau sebagai Tuhan pemelihara. Jadi pada agama Hindu itu mereka tuh mempercayai banyak Tuhan, dan setiap Tuhan yang mereka percaya itu mempunyai keunggulan masing-masing. Yang kedua adalah agama penyembah roh. Jadi tadi kan dari pertama kepercayaan terhadap zat yang gaib. Yang pertama ketuhanan, yang sekarang penyembah roh, yang kedua ini. Nah, yang pertama itu kepercayaan bahwa di sekeliling tempat tinggal manusia itu terdapat berbagai macam roh yang berkuasa. Ini biasanya disebut animisme. Kemudian ajaran atau kepercayaan animisme ini dibangun berdasarkan dua anggapan pokok. Yang pertama, roh yang keluar dari tiap makhluk. Jadi roh yang keluar dari tiap makhluk itu mempunyai kehidupan yang terus setelah jasadnya itu mati. Nah, yang kedua, anggapan pokok yang kedua yaitu makhluk halus yang jadi dengan sendirinya, seperti peri dan mambang yang dianggap berkuasa. Kemudian yang kedua adalah pra-animisme. Pra-animisme ini kepercayaan kepada kekuatan sakti yang ada dalam segala hal yang luar biasa. Nah, kepercayaan pra-animisme ini dibagi menjadi dua, yaitu agama penyembah kekuatan alam, yaitu kepercayaan bangsa primitif kepada alam sekitar, biasanya karena takut akan malapetaka atau karena balas budi terhadap jasa gejala alam atau suatu anasir alam yang mereka anggap memiliki kekuatan. Nah, mereka itu memujanya dan menjadikan aktivitas keagamaan untuk memuliakannya. Yang kedua adalah agama penyembah binatang. Nah, kalau agama penyembah binatang ini biasanya itu seperti kepercayaan orang-orang kuno dan orang-orang primitif yang menganggap binatang-binatang tertentu itu memiliki kesucian jiwa. Nah, seperti
memiliki kepercayaan bahwa mereka itu akan tetap hidup dan dapat mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Yang kedua, dari pendapatnya para ilmuwan. Kedua ini adalah materialisme. Yang pertama itu kan menyembah zat yang gaib. Nah, sekarang itu materialisme. Materialisme itu apa? Adalah agama yang mendasarkan kepercayaannya terhadap Tuhan yang dilambangkan dalam wujud benda-benda material seperti patung manusia atau patung binatang atau juga berhala-berhala. Dan ini bisa kita lihat dalam kisah-kisah atau literatur tentang agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, contohnya seperti umatnya Nabi Musa yang dipimpin oleh Samiri yang membuat patung lembu untuk disembah, atau pada zamannya Nabi Ibrahim yang pada saat itu penduduk pada zamannya Nabi Ibrahim mereka itu menyembah berhala. Kemudian di sini ada cara manusia beragama. Cara manusia beragama ini ada 4. Jadi manusia dalam praktek beragama dan keberagamaannya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini ada 4. Yang pertama adalah cara mistik, yang kedua adalah cara penalaran, yang ketiga cara amal soleh, yang keempat cara sinkretisme. Yang pertama cara mistik. Nah, cara mistik itu dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, sebagai manusia itu cenderung lebih menekankan pada pendekatan mistikal daripada pendekatan yang lain. Nah, ini cara mistik itu suatu cara agama yang lebih menekankan pada aspek pengamalan batiniah daripada aspek pengamalan formal, struktural, dan lahiriah. Jadi lebih ke batiniah. Yang kedua, cara penalaran. Nah, cara penalaran ini adalah cara beragama dengan menekankan pada aspek rasionalitas dari ajaran agama. Nah, bagi penganut aliran ini, bagaimana agama itu harus dapat menjawab masalah yang dihadapi penganutnya dengan jawaban yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi nggak menurut tentang sumber ajaran Al-Quran dan Hadis, tapi harus bisa diterima oleh akal. Nah, beragama itu tidak selamanya menerima begitu saja apa yang didoktrinkan oleh pemimpin agama. Mereka itu menyenangi adanya interpretasi yang bebas dalam menafsirkan teks dan kitab suci atau buku-buku agama lainnya. Dalam tradisi Islam, umpamanya ada kelompok yang disebut mutakallimun atau para ahli ilmu kalam, para ahli ilmu kalam yang banyak membicarakan teologi Islam dengan memakai dalil tekstual, yaitu dalil nakli dan dalil rasional akli. Jadi bukan hanya yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis, juga dalil yang bisa digapai oleh akal. Kemudian yang ketiga ada cara amal soleh. Cara ini lebih menekankan penghayatan dan pengamalan agama pada aspek peribadatan. Nah, menurut kelompok yang mempunyai cara beragama amal soleh, siapapun yang ingin mendapatkan balasan surga ataupun neraka, seluruhnya itu didasarkan pada amal perbuatannya. Kemudian yang terakhir, cara sinkretisme. Cara sinkretisme diambil dari bahasa Yunani yang berarti penggabungan ajaran dan pengamalan agama yang berbeda satu sama lain. Jadi dari agama satu agama lain ini mereka itu kayak dicampur gitu ajarannya. Cara sinkretisme adalah cara-cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama dengan memilih ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau untuk diajarkan kepada orang lain. Misalkan contohnya nama Tuhan namanya dikombinasikan seperti dalam perkataan Allah Sang Hyang Widi. Nah, di sini kan Allah dari agama Islam, ya kan, Tuhan umat Muslim. Sedangkan Hyang Widi ini dari agama selain Islam. Nah, jadi dicampur-campur seperti itu. Mungkin bisa juga dalam hal pelaksanaan ritual, dalam berdoa, dalam peralatan yang dipakai, upacara keagamaan dan sebagainya. Kemudian terakhir, urgensi agama bagi manusia. Nah,
Urgensi agama bagi manusia itu apa? Yaitu memerlukan aturan hidup yang kebenarannya bersifat mutlak, yaitu suatu kebenaran yang datang dari yang mutlak, yaitu adalah Tuhan. Nah, di sini dengan demikian, agama itu merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi agama itu adalah kebutuhan primer bagi manusia, di mana manusia itu adalah makhluk sosial. Mengapa? Karena ia itu memuat aturan hidup yang kebenarannya itu bersifat absolut atau tidak bisa diubah untuk mengangkat martabat manusia. Jadi gunanya itu untuk mengangkat martabat manusia dan untuk membedakannya dari seluruh binatang. Dari itu manusia itu memerlukan aturan hidup yang kebenarannya itu bersifat mutlak, tidak bisa berubah menurut berkembangnya masa, yaitu suatu kebenaran yang datangnya dari yang mutlak, yaitu Tuhan. Dalam agama Islam sendiri yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.